Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Iya, setelah setahun lamanya kita baru ketemu ini. Ya, mulai di awal Januari ya, di awal tahun 2026 ya, kita hadir kembali menemani Anda bersama Halil dengan Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di studio 2 ini, sudah standby. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Bung Halil. Selamat pagi. Iya. Senang sekali bisa bertemu kembali di acara obrolan pagi ya. Iya. Tiga Radio bersama dengan Bang Ilo di pagi hari ini. Iya. Dan selamat tahun baru bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, karena cukup lama baru kita hadir lagi karena selain kesibukan akhir tahun, juga kesibukan di awal tahun yang sangat sekali tidak bisa connect dengan jam-jam di pagi hari. Betul. Ya, boleh buat kita break dulu. Iya. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir lagi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Iya. Dan kesuksesan di tahun 2026 ini Bung Halil. Iya. Pastinya 2026 ini harus lebih optimis, harus lebih baik dari segala galanya. Betul. Jadi kalau kita di 2005 mungkin 2025 ada yang mungkin yang kita tidak sesuai dengan harapan. Ya mungkin di tahun 2026 ini ya apa yang kita bilang bahwa harus optimis, bahwa yakin kita bisa melakukan ini pada tahun ini. Ya. Dan Bang Ila, kamu tuh si Tauki sedingnya. Kenapa sih runtuh? Iya, banyak teman-teman bertanya ke saya, ini sudah stop atau gimana? Jadi saya bilang tidak. Jadi cuma kebetulan di akhir tahun ada beberapa kegiatan-kegiatan kita, baik kesibukannya Halil di Iga Radio, kemudian aktivitasnya juga di desa, begitupun saya, Bung Halil. Bahkan saya ini tahun barunya bukan di daerah Bung Halil, tapi saya bukan di Baru di Bang Ila. bukan. Saya orang biasa kan ke Makassar. Iya. Bali kemana ya? Saya tahun baru di Kabupaten Wajo. Wah, luar biasa. Mulai tanggal 28 saya di sana. Alhamdulillah baru kemarin pulang dari sana Bung Halil. Si Tauki ku anu aja deh. Iya, betul 1 tahun karena ya 2025 2026 ya. Padahal sebenarnya saya membawa peralatan, saya pikir kalau kita juga tidak konsen ya kan juga Bung Halil. Iya. Dan mudah-mudahan ada semua ya. Mungkin di pagi ini yang sudah siap-siap atau lagi mengikuti acara kita ya, kenapa ini baru nongol ini? Kayaknya kita mulai dari nol lagi ini. Iya, tapi insya Allah saya yakin kalau teman-teman kita yang saat ini lagi mengikuti acara kita di TikTok, ya Anda bisa tap-tap layar loh supaya lebih banyak mengikuti acara kita. Memanggil kembali ya teman yang pernah hadir ya. Betul. Apa Tommy Pak Ade? Ya, sebelum kita lanjut ini Bang Ila, ini kita bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini. Katanya ini ada siluman kerbau. Dimanapun kami merantau, bila mendengar lagu ini pasti air mata mau keluar, rindu kampung halaman. Wah, luar biasa ya. Ya, sukses di perantauan. Ya, mudah-mudahan ya rezekinya bertambah, kemudian dibawa kembali ke Baru. Betul. Iya. Ada juga ini ada baru saya mau bertanya, kenapa tidak ada acara ini? Ternyata memang tidak on air. Iya. Pak Rahman SP. Iya, banyak Tommy itu yang bertanya-tanya bilang kenapa ini tidak ada Ogi Baru Menyapa. Iya. Sebulan libur tong gitu. Kemudian ada aktivitas lain, kegiatan-kegiatan. Wah, sungguh luar biasa.
tahun 2025 dengan 2026 awal tahun, wah sungguh luar biasa kegiatan. Alhamdulillah. Ya, Bang Ilo, ini kita akan mencoba kembali lagi mengajak teman-teman ini yang mengikuti acara kita di Oge Baru Menyapa. Silakan, mungkin ada informasi-informasi yang ingin kita bagikan ke teman-teman, boleh kita berbagi informasinya di sini. Ya, maka ada agak tumai perkembangan. Iya. Kebetulan kan di pagi hari ini kita belum punya tema spesifik ya untuk yang kita bahas. Iya. Ya, tetapi mungkin kita bisa obrolkan bahwa seperti apa sih optimisme kita, harapan kita di tahun 2026 ini. Iya. Dengan melihat pengalaman apa yang kita rasakan tentu di tahun 2026, terutama dari sisi pemerintahan ya, Bung Alil ya, bagaimana pembangunan, apa kira-kira yang masih perlu dibenahi di tahun 2026 ini, Bung Alil ya, kan seperti itu harapan kita. Jadi teman-teman ya silahkan saja kita rame-rame ngobrol di sini, silahkan naik, nanti hostnya kasih naik, mungkin punya harapan-harapan di 2026 ini. Misalnya bagaimana infrastruktur, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana pelayanan publik menjadi jauh lebih baik, dan sebagainya yang terkait. Bagaimana dunia pariwisata, bagaimana dunia pendidikan, dunia kesehatan, ya silahkan saja Bung Alil ya. Karena ini juga awal kita hadir di tahun 2026 ini. Seperti itu barangkali sebagai pengantar Bung Alil ya. Apalagi Bang Ilo, betul sekali. Ini tahun ya katanya banyak yang mengirit ini tahun katanya Bang Ilo. Iya, karena efisiensi efisiensi anggaran, ya baik yang anggaran APBN, APBD, kemudian ikut juga di desa-desa itu Bang Ilo menikmati dengan efisiensi. Betul. Ya, kalau ya mungkin ada harapan-harapan kita, meskipun mungkin ada yang mengatakan bahwa di era efisiensi ini harapannya ya janganlah biasanya ada tong harapannya itu masyarakat bilang pembangunan tetap jalan, yang penting meskipun itu ada mengirit-irit ke anggaran begitu mungkin Bang Ilo Jadi memang Bung Alil tahun 2026 ini kan kita sama-sama tahu ya bahwa sebagian daerah-daerah di Indonesia, bukan hanya daerah ya, mulai dari daerah, provinsi, pusat, kementerian, bahkan lingkungan istana kan melakukan efisiensi besar-besaran ya, katakanlah efisiensi secara nasional Bung Alil ya. Tetapi banyak juga pemimpin-pemimpin daerah yang menganggap bahwa efisiensi nasional atau efisiensi anggaran ini adalah sebenarnya menantang mereka untuk bagaimana mengatur, disinilah seninya mengatur anggaran sebenarnya. Bagaimana memindahkan dari hal-hal yang tidak urgen, tidak penting, tidak mendesak, dipindahkan menjadi hal-hal yang sifatnya kebutuhan masyarakat, seperti itu ya Bung Alil ya, menjadi priority, jadi menentukan skala prioritas. Dan kalau kita lihat banyak orang yang mengeluh tentang infrastruktur. Mereka tidak bisa membangun kan di 2025 kemarin, apalagi baru menyesuaikan diri, baru beradaptasi dan sebagainya. Tetapi ada juga daerah-daerah yang justru tetap survive ya, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah tantangan bagi pemimpin-pemimpin daerah sebenarnya untuk membuktikan bagaimana jejaring mereka, kemampuan negosiasi dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa bagaimanapun juga harus diakui bahwa kue-kue pembangunan itu kan di pusat Bung Alif. Daerah-daerah ini kan berlomba-lomba ke Jakarta untuk memperebutkan itu Bung Alif. Jadi di situ ya bagaimana negosiasi, bagaimana komunikasi, bagaimana jaringan dan sebagainya, dan bagaimana meyakinkan pusat, dan bagaimana kita memiliki track record yang baik sebagai daerah sehingga dipercaya untuk mengelola anggaran. Itu juga jadi tantangan sebenarnya di 2026 ini Bung Ali. Ya, jadi harus ada jaringan yang ada di pusat kalau harus berjejaring Bung Ali. Iya. Dan tidak bisa kita harus terlepas dari sebuah sinergi Bung Ali. Seperti misalnya ya, daerah itu kan punya konektivitas. Jadi bupati ini, kepala daerah ini kan misalnya bersyukurlah kalau ada anggota-anggota DPR RI yang
yang terpilih lewat dapil mereka, Bung Ali. Nah itu kan menjadi jembatan dalam tanda kutip ya untuk mensinkronkan terkait dengan kebutuhan anggaran di daerah dengan anggaran yang ada di pusat, Bung Ali. Saya seperti itu. Nah kalau posisinya kita diam atau kita tidak membangun koneksi kan berarti ya ada hambatan di situ, Bung Ali. Karena bagaimanapun juga semua orang berlomba-lomba untuk menggunakan koneksi itu, Bung Ali. Karena kalau tidak kita hanya tinggal diam menunggu apa yang datang turun dari provinsi, saya pikir tidak seperti itu. Tantangannya sekarang di tahun 2026 di era efisiensi nasional ini, Bung Ali. Berarti dengan konektivitas itu tadi kita bilang bahwa harus ada koneksi ke luar ini. Ya, contoh Bang Ilo, kalau seumpama ada anggota DPR ini, apalagi di wilayah kita yang bisa membantu, bisa membantu kita di luar atau di pusat ini, untuk membawa mungkin kue-kue atau proyek yang ada di sana, mungkin begitu di Bang Ilo di. Iya, Bung Ali. Karena saya melihat sendiri, Bung Ali, ya. Selama 10 hari saya banyak berkomunikasi tentu dengan Bupati ya di Wajo ini. Bagaimana beliau boleh dikata kalau di daerah Sulawesi Selatan untuk kalau pembangunan infrastruktur di era efisiensi nasional ini mungkin Wajo tidak terkalahkan, Bung Ali ya. Bagaimana dia bisa membangun ruas jalan, sebagaimana kita tahu bahwa Wajo ini juga daerah yang sangat luas. Bahkan di tahun 2026 nanti dia tetap masih bisa menganggarkan infrastruktur itu kurang lebih 100 miliar, Bung Ali. Coba bayangkan itu. Artinya apa? Kalau kami diskusi itu, beliau selalu mengatakan bahwa itu tadi seperti yang saya katakan, bagaimana membangun sinergi yang harmoni dengan seluruh pihak-pihak yang ada keterkaitan dengan ini, Bung Alil. Istilahnya karena ya itu tadi bahwa di pusat sekarang ini sebenarnya hanya terjadi perubahan saja. Jadi ada impres, ada bampres apa dan sebagainya. Dan semua itu sebenarnya tetap ada program-program seperti di kementerian dan sebagainya. Ya, tergantung kita bagaimana membangun komunikasi, mengatur strategi. Ini kan orang semuanya pengen ini, Bung Alil ya. Apalagi bupati-bupati yang terpilih dulu kan janjinya luar biasa kan semua waktu pada saat kampanye. Nah ini berbahaya, Bung Alil, karena pada saat COVID kemarin justru banyak yang tumbang karena mereka nggak bisa merilkan, mentunaikan janji-janji politik mereka karena COVID ya. Sekarang ada efisiensi lagi. Nah kalau mereka tidak proaktif bisa kena dampaknya nanti di pilkada berikutnya. Apakah itu di DPR, apakah pemilihan langsung. Ini juga seru juga nanti nih kita akan bahas ini. Iya. Yang pro kontra sekarang ini kan lagi hangat itu ya. Betul. Iya. Jadi perlu ya nasengogi perlu metopa dekek di. Dia gitu tuh, Bung Ali. Ada gordal deh. Iya, ordal. Iya, itu nasa tahu makada. Tapi dalam arti positif, Bung Ali, dalam arti positif ya. Ya, akhirnya lagi aku mau luki biasa panteng itu. Aku degagoran dalam Dek lolong Bang Ilo. Ya waktu tak bicu-bicu biasa nak ko mamolo tawing katelo nak ko itu bawa nganunda pokok oti ya todor. Salah jadi patodo na meron tidak katelo. Jadi makutoni makutoni lo cerita rekin nama kada. Kapan engka dek gagoran dalam kemudian dek tolong mak jempu iya gagahe. Ya, masalah lagi. Jangan coba-coba. Iya. Apalagi contoh misalnya kita berbicara dalam konteks daerah kita, karena kita ini kan obrolan pagi untuk baru. Apalagi dalam konteks daerah kita. Kita ini kan bukan daerah yang punya sumber daya alam yang cukup. Beda dengan Kalimantan dan sebagainya punya tambang PAD-nya cukup ya, Bung Alil. Kita ini sama sekali tidak bisa mandiri dari itu, Bung Alil. Jadi kalau kita tidak kreatif, ya mungkin saja sih tetap jalan pemerintahan karena memang kewajiban pemerintah pusat seperti gaji dan sebagainya itu kan tetap ada transfer. Tapi untuk optimalisasi program-program yang menjadi visi dan misi dan program strategis pemerintah daerah itu bisa saya terganggu. Nah ini adalah tantangan ini, Bolin. Jadi kalau saya sih kita jangan skeptis, jadikan aja ini sebagai tantangan. Oleh karena itu memang kita selalu berharap bagaimana konsep meritokrasi daripada pejabat-pejabat daerah itu memang dijalankan secara konsisten dengan menempatkan
mendapatkan pembantu-pembantu bupati ini betul-betul orang yang tepat nih Bung Ali. Kalau tidak kan repot juga bupati yang punya kerja yang sangat tergantung kan Bung Ali ya. Padahal kalau pembantu-pembantu beliau ini bagus, betul-betul dia profesional di bidangnya ya, tidak perlu dibimbing lagi, nggak perlu minta petunjuk, mereka membangun koneksi kemana-mana Bung Ali. Ya metona zaman metona keahlian ya, metona gero. Apa dena meta kapan ke baru ya lo menegara umumkan ya, tinggal diumumkan saja kan ya. Iya. Tapi gosip-gosip yang beredar di luar, gosip-gosip yang beredar kan sudah banyak. Saya di luar aja udah bisa menangkap si A di sini, si B di sini, si C di sini. Padahal mungkin bupatinya belum tanda tangan Bung Ali. Matan reto dengan tenata Bang Ilo. Matan renten. Seperti itu Bang Ali. Iya, apalagi rekene makukuangi Bang Ilo. Kan penghujung 2025 kemarin itu ada kan penyerahan SK ini di beberapa kabupaten, kemudian di Baru sendiri ini kan diserahkan SK P3K per waktu. Angkatnya P3K per waktu. Iya, PW sih kena P3K PW. Wih, akhir PW kena per waktu. Wih. Pakai jaki moya senang semua pakai kali. Iya. Per waktu di. Per waktu. Magir per waktu. Nah, kan ini banyak kan di Kabupaten Baru itu ada sebanyak 2.286 yang diberikan SK kemarin ini Bang Ilo. Tapi angka pro kontra ini Bang Ilo. Apalagi pro kontranya itu Bang Ali. Kan makukuange engka dari segajina ke siaga. Iya. Dikembalikan ke SKPD masing-masing. OPD masing-masing. Iya. Jadi katona. Nah sampai sekarang Bang Ilo masih yang ini yang sudah diserahkan SK yang menjadi per waktu P3K per waktu ini masih bertanya-tanya. Dia bilang siaga metona sematu gaji tahe. Iya. Dia apa aja dia kasih minta apa aja begitu bangganya Bung Ali menjadi seorang aparatur sipil negara. Pegawai paruh waktu aja udah pakai baju batik itu senang banget itu. Pas pada waktu pelantikan itu heboh mereka menggunakan pakaian itu. Ada kebanggaan yang luar biasa. Pertanyaannya kemudian setelah mereka naik kelas karena tidak lagi disebut sebagai honorer, apakah juga berbanding lurus dengan pendapatan mereka? Katakanlah mungkin 1/2 dari P3K yang kemarin diangkat Bung Alil dengan paruh waktu ya, karena paruh waktu kan setengah, berarti mestinya setengah dari pendapatannya Bung Alil. Kalau yang P3K itu bisa mendapatkan gaji kurang lebih 3 jutaan, maka ya minimal dia 1,5 ya. Saya tidak tahu sekarang seperti apa. Menurun ini. Yang ada juga mungkin itu Bang Ilo yang sebelumnya tidak ada honornya sama sekali ya, mungkin ada naik-naik atau bagaimana ya begitu naik 300.000. Jadi paruh waktu ini sebenarnya satu hal yang sangat dilematis Bung Ali, sehingga banyak orang yang berpikir misalnya kalau dia paruh waktu di tenaga-tenaga guru atau di tempat-tempat lain, sementara kalau mereka bekerja di swasta mereka tentu mendapatkan penghasilan yang jauh lebih, paling tidak mengikuti UMR yang ada, upah minimum regional ya di daerah yang berlaku. Nah ini dilematisnya. Di sisi lain ada memang orang Bung Alil matok kayak salah Pak tanaga namun magan aku pegawai negeri lembetes di Bung Alil kebanggaannya kalau kita lamar langsung kita yang kadin mana kerja deh di sini sudah pegawai negeri kau ada minipnya. Iya kan? Baru kamu dipikir ngapain menunggu sampai puluhan tahun di situ, mending cari kerja di swasta juga sangat menjanjikan Bung Alil ya. Katakanlah nanti seperti PT Kons yang mau terbuka nanti ini kan gajinya ya mungkin lipat berapa kali kalau kita P3K per waktu. Seperti itu. Itu yang jadi persoalan pilihan sebenarnya. Pilihannya. Kemudian ada yang berdampak juga itu Bang Ilo terkait dengan P3K yang biasanya itu kan ada kan pendataan yang biasa dilakukan oleh BPS itu Bang Ilo. Iya, ini kan berdampak juga ini yang bagi yang per waktu karena biasanya itu Bang Ilo yang kan ini berbicara desil ini Bang Ilo. Desil 1, desil 2 sampai desil 10 itu. Kan itu berpengaruh juga itu Bang Ilo.
Ada yang dulunya dia menerima gratis BPJS-nya, sekarang tidak Bang Elo. Ini yang juga jadi pertanyaan bahwa apakah P3K per waktu ini ada dijamin kesehatan BPJS-nya Bang Elo. Ini kan yang tidak tahu juga, karena yang sekarang itu Bang Elo yang ada di semua mungkin di daerah ya, kan ini yang menjadi BPJS-nya ini Bang Elo, ya ada yang tidak aktif, ada yang berubah desilnya menjadi dari desil mungkin desil 5 menjadi ke desil 78 kah. Ini yang yang menjadi juga ini tantangan juga dari pemerintah ini sebenarnya Bang Elo. Pemerintah daerah. Jadi memang Bung Alil ya, ini memang pemerintah harus punya pembantu-pembantu yang mampu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, menyampaikan hal-hal kondisional yang terjadi sebagai dampak atau impact dari efisiensi secara nasional, terutama BPJS itu tadi Bung Alil. Banyak masyarakat kita yang awam itu yang tinggal di desa-desa, dia tidak paham itu. Terutama yang kemarin mendapatkan BPJS subsidi. Betul. Ya. Karena di era pemerintahan sebelumnya, di eranya Pak Suwardi itu kan banyak yang dapat subsidi dari pemerintah. Nah, mungkin saja 1/2 atau bahkan lebih dari itu mungkin sudah tidak dilanjutkan lagi. Tapi mereka masih menganggap bahwa BPJS mereka itu masih aktif. Betul. Nah, ketika datang ke rumah sakit berobat, dia soronglah kartu BPJS-nya. Padahal kartu BPJS-nya sudah tidak berlaku lagi. Nah, disinilah timbul persoalan sebenarnya. Karena orang membandingkan bahwa kemarin saya dapat. Kenapa sampai sekarang mati? Tiba-tiba mati. Mereka tidak paham bahwa ada kondisi-kondisi yang terjadi di mana pemerintah ya harus mungkin lebih selektif lagi menentukan itu. Yang kedua mungkin ada lebih skala prioritas lagi mungkin yang betul-betul membutuhkan Bung Alil ya. Ada penyesuaian seperti itu. Nah, terkait lagi tadi masalah penentuan desil 1 dan sebagainya. Jadi memang saya selalu mengatakan begini Bung Alil. Jadi roh daripada otonomi daerah sebenarnya ini sama dengan desa sebenarnya Bung Alil. Ini sudah mulai terjadi pergeseran, terjadi degradasi Bung Alil. Jadi sepertinya pusat itu memang mau menjadi pusat kontrol Bung Alil, sentralistik. Jadi semua diatur Bung Alil. Bahkan ada saya baca pagi-pagi itu desa tinggal hanya mengelola dana sekitar 300 juta sebenarnya yang dana bisa dikelola dari ya. sekian miliar itu. Semua pos-posnya sudah diatur. Tapi kita tidak paham bahwa sebenarnya dari 300 juta itu pun terkadang ada pemerintah desa mengeluarkan anggaran yang tidak semestinya Bung Alil karena ada faktor-faktor lain ya. Seperti itu. Nah, sama juga dengan di pusat. Penentuan desil 1, penentuan penerima bantuan itu diambil berdasarkan hasil survei statistik yang dilakukan survei ya Bung Alil ya. BPS ya Bung Alil ya. Nah, disitulah dia ramu. Padahal belum tentu itu juga akurat. Kembalilah desa juga yang pusing kepalanya kalau tiba-tiba ada orang yang lebih berhak tetapi tidak ada namanya. Nah, inilah problem sebenarnya menurut saya yang juga tidak bisa dianggap remeh, harus diselesaikan Bung Alil. Iya. Oke, Bang Ilo, kalau begitu kita ajak ini untuk yang mengikuti acara kita di pagi ini yang baik yang melalui naik saja semuanya teman-teman kita. Silakan yang ingin bergabung, kita gabung, kita berbincang-bincang di pagi ini. Ya, siapa tahu ada yang ingin gabung ini. Kita ucapkan terima kasih ini untuk yang teman-teman yang sudah membagikan link ini. Ya, makasih banyak untuk Wak Denu ini yang sedang sekarang monitor ini. Kemudian ada Yudi Sadewa. Pertama Wak Denu asal mana bantah mama. Oh iya lo undang ya lo Akademi Rodahang surat tetap layar. Iya. Kemudian ini siapa tahu ada yang ingin bergabung silakan. Ya, Pak Rahman. Pak Rahman SP juga kabarnya bagaimana ini? Iya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Kemudian siapa ini? Bang Ogi mungkin mau gabung juga, silakan. Ya, kita ajak semua yang ingin bergabung di acara kita di pagi ini. Iya. Nah, kita sapa dulu ini Pak Rahman SP. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya. Saya selalu cari-cari. Aku bilang kemana ini kok tidak on air ini? Iya. Apa saya yang tidak diundang lagi atau bagaimana? Kok hilang? Tidak pernah saya ketemu. Saya cari-cari. Ternyata hari ini saya cari. Wah, iya, iya. Makan jatuh tuh kalau dicari-cari berarti dirindukan, Mi. Oh iya betul, cocok. Saya rindukan itu. Iya. Iya, kalau dicari-cari itu berarti dirindukan bagi lo. Iya. Iya. Pak Rahman SP, mungkin ada yang bisa dikomentari di pagi ini, ya bagaimana? Iya. Yang kita bahas-bahas. Kalau saya sih melihat bahwa memang ini dampak dari efisiensi juga secara global ini juga berdampak di daerah kami saat ini di Kabupaten Nunukan. Saya dapat dengar di radio beberapa hari yang lalu bahwa anggaran desa juga di Kabupaten Nunukan itu dikurangi 60%. Atau sekitar yang dari sebelumnya 200 miliar itu sudah berkurang menjadi tidak sampai 100 miliar. Jadi pengurangannya itu sekitar 100 miliar lebih di daerah ini. Karena desanya jumlahnya cukup banyak di Nunukan ini. Desanya itu sekitar 220 lebih. 232 desanya di Nunukan. Jadi memang berdampaknya cukup luar biasa di pengurangan efisiensinya dan desanya. Nah, kemudian memang terkait dengan yang pembahasan kedua saya terkait dengan P3K paruh waktu ini. Memang juga Nunukan termasuk salah satu daerah yang jumlah P3K paruh waktunya cukup banyak, hampir juga 2.000-an, lebih bahkan. Seperti mirip-mirip baru tadi saya dengar tuh jumlahnya. Dan kondisinya juga sama terkait dengan honor itu, gajinya. Cuma di Nunukan ini ada penambahan 500.000 dari misalkan dia honor, kemudian dia P3 paruh waktu itu ada penambahan 500.000 gitu dia. Iya. Jadi adalah harapan juga. Tapi yang banyak beredar di grup-grup di sini di Nunukan itu bahwa yang penting baju korprinya. Yang penting kayak banak gue. Iya, karena memang ada yang honor di sini sampai 15 tahun. Dapat kita bayangkan itu dengan kondisi ijazah SMA itu dengan gaji 1 juta rupiah. Kan di sini itu perbedaannya kalau dia SMA dia itu gajinya 1 juta. Kalau dia D3 atau sarjana muda itu dulu itu gajinya sekitar 1,5. Dia kalau S1 dia 1,8. Nah, kalau dia sekarang paruh waktunya lulus berarti tambah 500.000. Gitu. Iya. Itu kondisinya saat ini di tempat kami. Memang kalau saya sih memang tidak pernah ikut di dalam hal pegawai negeri ya. Jadi saya belum itu, saya kira swasta saja. Lebih bebas. Karena ada anekdot yang mengatakan kalau mau jadi orang kaya, jangan menjadi pegawai, tapi jadilah pengusaha. Begitu deh. Iya. Oke. Lanjut. Iya. Baik, makasih banyak untuk Pak Rahman ini. Iya. Sebelum kita lanjut ke Bang Ogi, kita bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini. My bro, yuk diskusi sama aku. Wah, ini kita mulai kondisi global katanya. Wah, iya. Kalau global, seluruh itu kemudian ada Adrena ini. Kalau gaji kembali ke SKPD masing-masing berarti sama gaji saat honor ya. Ya begitu. Karena kondisi SKPD-nya itu OPD-nya yang mungkin cuma sanggup membiayai sekian, ya apalagi efisiensi ya segitu ya kayak honor Ji. Tapi yang bedanya bahwa
Bang Ilo yang bedanya itu pakai baju korpri nih. Yang bedanya kemudian ya tapi torok apa kasih korpi dan lada bunga lili pakai pegangnya panis sama kada itu apa aja murni. Ya, oke, ada Mukminin. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat selalu host. Oke, makasih banyak ini Mukminin, mudah-mudahan sehat-sehat juga bersama dengan keluarga. Ya, ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ogi. Waalaikumsalam saudaraku semua di Baru. Wah, gimana kabar ini? Sehat-sehat Jeki? Alhamdulillah ini Bang. Iya. Sangat sehat walafiat semua saudara kita. Iya. Ya, tadi sedikit saya menanggapi terkait efisiensi nih. Iya. Sepertinya juga Sangatta kena dampak juga ini. Ternyata Sangatta juga ada dampaknya juga nih. Ada dampak sedikit lah. Iya. Artinya ada sedikit curhatan hati BP3K dengan PNS. Iya. Karena ada rencana ke depan nantinya tahun ini terkait masalah insentif ini. Saya dengar ini P3K akan dikurangi 60%, PNS-nya 40 kalau nggak salah ya. Itu yang ramai didengar di media nih. Di teman-teman PNS. Iya. Itu. Iya. Ya, jadi komentar Anda bagaimana tuh Bang Ogi? Gimana? Jadi komentar Anda terkait kalau ini pengurangan begini bagaimana? Ya, kalau terkait masalah pengurangan ya suka tidak suka namanya TPP ya, insentif itu ya kan tidak terlalu wajib untuk di pemerintahan ya, itu tergantung dari kebijakan bupati masing-masing atau kota ya. Nilainya tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau DPR lah. Nah, beda mungkin dengan gaji ya, itu sudah menyeluruh sama jumlahnya. Tapi kalau terkait masalah pengurangan ini, saya pikir nggak terlalu juga pengaruh ya, karena kenapa di sini juga banyaklah perusahaan-perusahaan yang bisa menutupin kegiatan-kegiatan lainnya begitu, Bang Ilo. Iya. Oke, Bang Ogi. Iya. Bang Ilo, kalau kita mendengarkan mulai tadi Pak Rahman kemudian Bang Ogi ini terkait dengan apa yang kita bincang-bincangkan di pagi ini, ya ini ternyata di semua daerah ini ada dampak semua, berdampak. Iya, mulai dari berdampak dengan efisiensi. Aneh nih efisiensi. Idiki-diki gagai, idiki-diki anggerangi. Aku bahasa gini ya. Ya, nah suruh diki-diki supaya ya kan biasanya kalau sedikit itu Bang Ilo, sedikit anggaran yang dulunya mungkin banyak ini pada rekena kok ya laki doi mega maka dah berpoya-poya ki rekena tuh kok mau doi mega tapi sekalinya ya laki doi CD wah nape pusing. Padahal dekro napi kereki biasa sebelumnya maka dah cek dek tomer biasa sekarang riolo. Tapi terlanjur banyak yang dia kelola kemarin sehingga ya mungkin ya makro. Ya, contoh misalnya Bung Adil kalau banyak anggaran hampir semua OPD EPD ketika membuat perencanaan anggaran itu kan misalnya banyak hal-hal yang justru dinilai oleh pusat itu tidak efisien. Misalnya terlalu banyak belanja ATK, terlalu banyak belanja untuk perjalanan dinas dan sebagainya, Bang Alil ya. Hal-hal yang tidak terlalu penting, makan minum dan sebagainya. Padahal ketika dilakukan efisiensi sebenarnya itu bisa secara rasional sebenarnya. Sungguh terlalu memang kok kalau anda nombek ini
Iya, mohon maaf ini. Tak lempar Mati semua. lampu ya. Tak lempar Ki. Nah, bisa. Iya, tak lempar kita di. Iya. Nah, kita Iya. Tadi ada mungkin ya, kita ulang dulu ini. Iya. Tak lempar semua. Pak Rahman juga terlempar, ya. Pak Rahman. Bang Ogi juga. Iya, Bang Ilo. Ya. Iya, kita lanjut. Mana gambar? Pak Rahman belum naik. Iya, Pak Rahman belum naik. Iya, ya mungkin sementara kita sementara kita ngobrol, mudah-mudahan bisa nanti Pak Rahmat gabung. Iya, karena tidak online saya lihat ini Pak Rahmat. Iya. Oke. Ya. Baik, untuk Anda semua yang masih bersama kami, ya. Kenapa tiba-tiba terjeda padahal sudah sarapan Bung Ilo? Iya. Tadi Bung Ilo sudah sarapan. Ya, langsung terjeda lagi, ya. Ya, Bang Ilo, kalau kita lanjut ini bincang-bincang kita di pagi ini. Terkait dengan apa yang kita bahas tadi, bahwa memang di semua daerah yang ada di Indonesia tentunya ya ini dilakukan efisiensi. Ya, tadi disampaikan bahwa bahkan di desa, ya di desa-desa ini ada, kalau di baru ini Bang Ilo, dana desa yang diterima oleh desa itu sekitar 300-an, ada yang 200 lebih, ada 330, ada 370, itu untuk dana desa. Ya, kemudian untuk ADD, anggaran dana desa ini setiap desanya itu ada 1 miliar, ini yang dari kabupaten ya. Nah, itu termasuk sudah ada penggajian, kemudian operasional. Ini di ADD. Kan kalau dana desa ini tidak bisa operasional, tapi ada anggaran memang 3% di dana desa itu untuk dimasukkan di operasional pemerintah desa. 3% Bang Ilo dari anggaran yang diterima itu. Ya, jadi apa yang kita sampaikan tadi bahwa yang dulunya banyak yang dikasih ini, ya ada yang berpikir bahwa pemikirannya di pusat bahwa kalau banyak dikasihkan ini, ya banyak yang tidak efektif penganggarannya, bahwa sembara minano, nah kasih masuk. Iya, itu bagaimana Bang Ilo? Ada kayak ada delay ya kayaknya. Mungkin ini saya matikan dulu. Ya, bagus ya, sudah bagus. Oke. Ya, sebenarnya konsep awalnya kenapa ada otonomi desa Bung Alil ya? Iya. Kenapa ada hadir desa? Karena kita kerangka berpikir pada saat itu, terutama teman-teman civil society yang banyak berjuang di arah itu adalah agar desa ini punya kemampuan untuk membangun desanya sendiri berdasarkan dengan kearifan lokal, berdasarkan dengan sumber daya yang ada. Karena prinsipnya mereka lah yang paling tahu kondisi daerahnya, apa yang menjadi kebutuhan gitu Bung Alil ya. Seperti itu. Jadi eskalasi pembangunan itu bisa jadi lebih cepat kalau misalnya ada otonomi desa. Nah, tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya ini, desa selalu dijadikan isu-isu politik lah, apalah, ketika menjelang pilkada atau pilpres dan sebagainya dia dibutuhkan. Tapi begitu selesai, desa lagi menjadi menjadi isu-isu yang tidak bisa dilepaskan dari korupsi lah, ini efisiensi lah dan sebagainya, Bung Alil.
Padahal menurut saya otonomi desa itu sangat sangat baik apabila memang pemimpin itu bisa melakukan atau melaksanakan amanah itu dengan baik ya, mulai seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka lah yang paling tahu kondisi daerahnya, sumber dayanya, sehingga dalam perencanaan pembangunan tentu mereka bisa mengalokasikan anggaran yang cukup. Nah, cuma kalau kita lihat sekarang Bung Ali dengan kondisi yang sekarang efisiensi ini, hampir desa tidak bisa berbuat banyak Bung Ali, karena item-item anggaran dari semua anggaran itu sudah ada, misalnya untuk ketahanan pangan, untuk ini sudah ada, dan sangat kecil lagi kan porsi yang tersedia untuk katakanlah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan kreativitas untuk membangun bundes dan sebagainya Bung Alil ya. Seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan menurut saya, apalagi di desa itu kan banyak tekanan-tekanan, banyak pressure, banyak intervensi terkadang yang membuat mereka tidak bisa lebih kreatif lagi untuk bagaimana menjalankan fungsi sebenarnya menjadi lokomotif pengembangan ekonomi di desanya. Oleh karena itu ya menurut saya perlu dievaluasi, karena kalau ini terus-terus berlanjut seperti ini ya kita tidak bisa mengharapkan ada lagi muncul desa-desa yang bisa dijadikan best practice ya untuk sebuah desa percontohan dan sebagainya, karena persoalan itu tadi Bung Ali. Nah, sama di pemerintahan ya beda konteksnya dengan pemerintahan katakanlah daerah provinsi ya, memang mungkin setelah dilakukan analisa oleh kementerian-kementerian di pusat memang ada hal-hal yang perlu diefisiensi. Diefisiensi maksudnya adalah karena selama ini ketika anggaran terlalu berlebih yang diberikan, mungkin juga dianggap tidak terlalu produktif Bung Alil ya. Katakanlah tadi yang saya katakan perjalanan dinas membengkak yang tidak ada ujung pangkalnya, banyak seremonial, kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak jelas manfaatnya seperti itu, kemudian ATK lah dan sebagainya ya, mungkin dengan dasar itu dikasih anggaran pas-pas sehingga mereka bisa mengelola dengan, dan terbukti Bung Alil ada beberapa kepala dinas yang sempat berkomunikasi dengan saya bahwa dia cukup kebingungan juga untuk tahun ini karena anggaran untuk OPD-nya itu tinggal kurang lebih 100 juta, itu sudah termasuk listrik, sehingga ada yang mengatakan bahwa mungkin kalau malam kita sudah gelap atau kalau ada tamu ya mungkin tinggal air gelas aqua saja yang kecil. Nah, saya pikir ya itulah kita belajar, sama dengan rumah tangga, sama dengan perusahaan menurut saya. Seperti itulah memang bahwa harus ada skala priority yang harus kita lakukan supaya kita tidak lagi boros, tidak royal lagi karena banyak anggaran begitu. Mungkin maunya pemerintah seperti itu, tetapi saya juga melihat di tahun 2025 dan 2026 nanti seperti yang saya katakan tadi bahwa ini juga tergantung daerah bagaimana menyikapi era efisiensi ini, karena ada juga daerah-daerah yang mampu membangun komunikasi, mampu membangun jejaring, memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerahnya sehingga dia juga mendapatkan anggaran yang lebih untuk infrastruktur mereka. Katakanlah koneksinya bagus dengan pendekatannya dengan Pak Gubernur, mampu meyakinkan bahwa memang ini mendesak, ini yang perlu ini. Kalau ini terjadi misalnya jalan ini dikerja, sambil contoh misalnya di Baru, Wajo, Sopeng, Boneh. Nah, Gubernur kemarin kan sudah launching itu bagaimana membangun infrastruktur jalan ini supaya terjadi konektivitas di 4 wilayah ini dengan baik. Nah, mungkin bupati-bupati ini mampu meyakinkan Pak Gub sehingga alokasinya juga cukup besar kan, multi-yes itu, proyek multi-yes itu yang yang dilaksanakan di sana Bung Alil ya. Nah, seperti itu. Begitupun juga anggaran pusat. Katakanlah yang terkait dengan itu banyak anggota DPR dari Komisi 5, ya tentu mereka setiap hari membahas itu dengan kementerian, membahas dengan balai dan sebagainya. Dia sedikit ada kewenangan di situ Bung Alil. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan ini misalnya seperti itu. Begitupun di kementerian-kementerian lain ya Bung Alil ya. Seperti itulah sebenarnya bagaimana mensiasati ke depan sehingga era efisiensi ini tidak membuat kita mengeluh tapi menjadikannya sebagai tantangan Bung Alil. Seperti itu kalau menurut saya. Dan itu juga Bang Ilo, kalau seumpama di era efisiensi ini pemerintah juga harus bukan cuma pemerintah daerah tapi sampai di desa untuk mendapatkan PAD yang banyak. Betul. PAD. Terkait dengan itu Bung Alil,
ini juga menjadi tantangan di sisi lain ya Bung Ali. Di sisi lain pemerintah juga harus bagaimana menggenjot sumber daya lokal yang ada untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dengan catatan tanpa terlalu memberatkan warga. Jadi jangan selalu kita berpikir bahwa untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah selalu berhubungan dengan peningkatan pajak. Jangan, kalau kita punya persepsi mindset seperti itu, maka kita menjadi orang yang tidak terlalu disenangi lah sebagai seorang pemimpin di daerah. Tetapi ketika yang kita gali adalah sumber-sumber daya alam, bagaimana menghadirkan investasi di bidang perikanan, bagaimana menghadirkan investor di bidang pertanian, bagaimana kita menghadirkan investor di bidang pengelolaan sumber daya alam, katakanlah seperti dengan PT Kons ini kita betul-betul responsif dan bagaimana kita welcome, memberikan berbagai kemudahan dan sebagainya. Nah itu akan membantu Bung Ali. Paling tidak ya tenaga kerja, multiplier efek ekonomi dan sebagainya. Jadi memang harus kreatif. Begitupun misalnya di dalam dunia pariwisata. Bagaimana pariwisata kita ini mulai ke depan dikelola oleh pihak-pihak yang memang punya kompetensi, punya experience di situ Bung Ali. Supaya memang pas, tidak boleh lagi kita pakai sistem konvensional, titipan-titipan orang saja hanya menjadi penjaga dan sebagainya. Bukan orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan itu. Nah oleh karena itu menarik untuk kita lihat nanti ini bagaimana shelter terakhir ini seperti apa. Karena masih ada beberapa bidang yang strategis di situ. Iya. Oke, nah sambil kita aneh nih. Ya tadi sempat juga bahwa diobrolkan bagaimana ini nasib P3KPW berwaktu. Kan ini terkait dengan efisiensi. Ya mungkin saja di efisiensi itu ya itu Tommy berkurang juga anunya ini gajinya P3K per waktu di atau bagaimana kayak itu. Karena kan dikembalikan ke SKPD masing-masing atau di OPD masing-masing ini terkait dengan gaji atau honornya ini. Kemudian yang jadi pertanyaan kemarin, tapi saya dengar ini Bang Ilo yang ada beberapa itu yang sudah dikasih SK-nya mengundurkan diri Bang Ilo. Saya dengar. Iya, terkait dengan jumlah salary atau honornya ini yang mungkin tidak puas dengan apa yang dikasih karena sekarang itu P3K per waktu kan harus on time, kemudian harus berada di kantor ini tiap hari Bang Ilo. Kemudian sama dengan kalau yang PNS yang pool ini, yang gaji pool ini Bang Ilo. Sedangkan yang PW ini ya mulai jam 7.30 sampai jam 4 harus hadir di tempat kerja. Nah, di sini tadi saya katakan Bung Alil bahwa di sinilah sebenarnya P3 paruh waktu ini teman-teman kita yang kurang lebih 2.000 kalau di Baru ya kalau tidak salah tadi itu pada posisi yang sangat dilematis Bung Alil. Syukur-syukurlah misalnya kalau suaminya misalnya ASN atau suaminya berpenghasilan ya Bung Alil ya. Dan sebagainya. Karena kalau atau istrinya sebaliknya seperti itu. Kalau tidak mereka hanya mengandalkan misalnya gaji dari bukan gaji sih sebenarnya. Tidak tahu apa namanya karena nilainya yang sangat kecil itu. Itu mereka serba dilematis. Dilematisnya begini. Di sisi lain dia ingin bertahan untuk bisa nanti ke depannya menjadi ASN. Jangan sampai mereka tinggalkan sementara ada formasi ke depan misalnya katakanlah 3 tahun atau 4 tahun ke depan bisa jadi ASN. Di lain sisi dia berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup ini ada kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dihindari. Sandang pangan, anak kuliah dan sebagainya Bung Alin. Nah di sini ada dilematisnya. Sehingga tidak tertutup lagi kemungkinan ada yang terjadi. Nah sementara mereka dituntut disiplin. Andai kan bisa tetap dia terdaftar sebagai P3 paruh waktu tidak perlu dia dapat honor. Tapi dia pergi mencari nafkah. Dia lebih memilih itu Bung Ali. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa ini betul-betul adalah pilihan yang dilematis dan dia harus mengambil keputusan untuk masa depannya Bung Ali. Karena kadang kita berpikir tidak manusiawi ya. Katakanlah misalnya kita sama dengan volume pekerjaan kita sama dengan ASN. Volume pekerjaan kita sama dengan P3K. Tetapi
terlalu jauh lah. Kalau setengahnya 50% dari gaji mereka ya masih mending. Ini sangat jauh Bung Alil. Sangat jauh. Ya paling misalnya saya tidak salah dulu itu kalau kayak di Satpol itu 500 misalnya mungkin sudah naik sedikit. Ada yang 300 di OPD lain dan sebagainya kecil. Jadi gimana itu Bung Alil ya. Transport saja kalau kita sudah naik motor beli bensin 10.000 satu hari itu sudah 300.000 ya kurang lebih dalam 1 bulan, belum merokok dan sebagainya. Jadi ini memang menurut saya ya keputusan ini juga tidak adil karena ada daerah-daerah tertentu yang mengkondisikan itu dengan cukup baik. Ambil jalan tengahnya misalnya di atas 1 juta ya mungkin masuk akal lah Bung Alil ya. 1,5, 1,2, 1,3. Nah disinilah sebenarnya seninya mengatur anggaran. APBD kita itu mau konsentrasinya kemana seperti itu Bung Alil. Nah sayang sekali memang di daerah kita ini kayak daerah baru beda di daerahnya Oge tadi di Sangatta. Iya di Sangatta. Termasuk itu sebenarnya daerah yang banyak perusahaan. Iya. Itu banyak PAD-nya itu Bang Ilo. Banyak PAD-nya. Nah, jadi untuk kemudian ada CSR-nya dan sebagainya ya Bung Alil ya. Sehingga banyaklah pelarian-pelarian untuk kerja. Sebenarnya di Baru Bung Alil, andaikan banyak perusahaan-perusahaan yang hadir di Baru, saya yakin dan percaya bahwa orang P3K paruh waktu ini pun kalau misalnya dia sesuai untuk kerja, dia memilih kerja di perusahaan Bung Alil. Anggaplah misalnya Kons terbuka. Kons membutuhkan tenaga administrasi, tenaga akuntan, tenaga keuangan dan sebagainya. Dan mereka punya basically di situ. Mereka memilih di Kons karena di situ ada harapan yang jauh dibandingkan ketika dia masih paruh waktu. Nah, sayang sekali kita memang di Baru ini kalau kita mau cari-cari pekerjaan seperti itu kan di mana kita mau ke Baru ini Bang? Dia tuh. Nggak ada kan? Oleh karena itu. di sana. Di sana. Ada nggak perusahaan-perusahaan besar yang bisa menggaji banyak orang? Tidak ada kan? Tidak. Dengan salary yang cukup lah di atas standar 3 jutaan lah kadang-kadang seperti itu untuk sudah bisa lebih bagus lah sama dengan pegawai negeri. Tidak ada hubungannya. Oleh karena itu mari kita membuka pikiran dan hati nurani kita semua teman-teman di daerah ini untuk mari kita welcome lah. Siapapun yang ingin masuk sepanjang tujuannya bagus dan sesuai dengan SOP, mari kita terima. Betul. Jangan menghalang-halangi. Ini bukan untuk kepentingan kita. Nah, kita ini kan sudah berusia lah seperti ini. Ya, seperti itu menurut saya. Itu adalah salah satu langkah bagaimana tadi seperti yang kita katakan mengoptimalkan potensi sumber daya kita dan sebagainya. Saya ingin menyapa dulu Ogi ini. Siap abangku. Bagaimana planning untuk calon kepala desa? Apa tetap berjalan? Alhamdulillah, insya Allah komitmen ya. Pak Prabowo sekali maju terus. Jadi sekedar informasi Bung Alil bahwa Ogi ini rencana untuk maju kepala desa di Madelo, Kabupaten Baru. Oh di Madelo, Masya Allah. Di Madelo, jadi dia orang Madelo asli. Anak gantengnya dulu waktu masih zaman sekolah di SMA ini Bung Alil di usia-usianya ya seperti itu. Lah, kalau boleh kayaknya 6 bulan itu lagi tuh kalau tidak salah 6 bulan lagi. Nah ya makanya saya malah minta enggak usah di Sangatta lagi lah, sudah banyak waktu di Madelo lah ini dengan kumpul dengan keluarga-keluarga. Jadi saya juga termasuk bagian dari keluarga ini Bung Alil memberikan support ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya juga akan mendampingi ketika ingin maju. Tetapi sekali lagi ya memang harus kembali ke daerah Bung Alil untuk bersosialisasi, meyakinkan masyarakat di sana bahwa insya Allah dia bisa lebih baik lah. Tapi ini ASN tapi sudah pensiun Bung Alil. Oh gitu. Bang Ilo mungkin sedikit saya mau apa ini ya, sedikit curhat dan koordinasi nih, konsultasi lah. Saya menanggapi terkait masalah DD dari pusat ya, tentang bantuan-bantuan desa ini. Saya sedikit sedikit berbeda pendapat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Menteri Keuangan ya. Karena kita tahu tujuan utama Pak Presiden, Pak Prabowo itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya utamanya. Nah, di sisi lain anggaran untuk desa malah dikurangin. Nah, di situ saya tidak habis pikir, ini tujuan utama sebenarnya menteri-menteri ini menganggarkan untuk operasional di Indonesia ini misalnya
tujuannya kemana? Apakah ke masyarakat atau untuk pembangunan? Iya. Kalau prioritas itu yang mungkin saya pertanyakan dulu Bang Ilo. Oke. Iya. Sambil sisi snack-snack juga nih Bang Oleh di pagi hari ini. Jadi desa itu sebenarnya kalau kita pikir, dia kan dibutuhkan juga sih sebenarnya. Kalau kita kembali kepada ide dasarnya itu tadi, desa sebenarnya desa itu diharapkan menjadi lokomotif pembangunan di daerah, di desa masing-masing. Kan dia yang paling tahu kalau kita berbicara konsep pembangunan itu secara desentralisasi ya, bukan lagi sentralistik, dan dia pembangunan bottom up. Tapi saya harus berhenti dulu berbicara Bung Ali. Iya. Karena ada songkok reca ini. Songkok reca. Kita sapa dulu. Selamat pagi ini, mudah-mudahan ini beliau selamat tahun baru 2026, sehat dan sukses selalu saudaraku. Bapak Andi Abdul Waris Halid, SSMM sebagai anggota DPD RI, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, apa kabar di awal tahun baru ini Pak Ilo, Pak Ulil, Bang Ogi ya. Iya. Waduh, lama 1 tahun kita nggak ketemu nih ya. Iya 1 tahun lebih. Iya, udah 1 tahun nih. Tiba-tiba lewat lagi ini TikTok pas buka ini lewat lagi ini, waduh ya udahlah kita dengar dulu lagi lah, udah lama kayaknya, udah kangen juga. Jadi begini ini Bung Elil, kalau orang yang dirindukan itu selalu jadi biasa tidak sengaja lewat lagi. Oh iya. Karena kita sebenarnya merindukan kemarin Bung Elil, tapi mungkin kesibukannya beliau ini ya kita maklumi saja. Mudah-mudahan tahun 2026 ini baru bisa realisasi Bung Elil. Iya. Begini kalau sudah lama lagi tidak buka TikTok jadi. Iya. Aduh. Gimana kabar Bang Ulil? Di mana gini Pak Waris? Di Jakarta atau di mana ini? Baru tiba kemarin dari Jakarta, di Makassar ini. Waduh sayang sekali. Kemarin tiba tapi sebentar malam berangkat lagi di Jakarta. Kemana lagi tuh? Kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Tapi tetap masih di Komite 2? Insya Allah masih. Ya. Apa itu Bung Waris kalau di Komite 2 membidangi masalah apa saja itu di sana? Koordinasinya dengan kementerian dan lembaga? Kalau kementerian itu banyak, itu ada pertanian, ada perikanan, perkebunan, kehutanan, ya. Ada 12 kementerian, termasuk BUMN, ya, sumber daya energi dan lainnya. Kalau kelembagaan lembaga itu Badan Penanggulangan Bencana, BMKG. Itu kalau kelembagaannya. Termasuk lingkungan hidup ya Mbak Waris? Termasuk lingkungan hidup. Untuk sementara masih di Komite 2. Entah nanti kalau bulan Oktober itu ada itu rolling komite. Saya belum tahu ini apa pindah komite atau masih di Komite 2 nanti. Iya. Tapi rencana mau pindah ke Komite 3. Komite 3 membidangi apa itu kalau boleh tahu? Komite 3 itu pendidikan, ya. Agama, sosial yang berhubungan dengan itu. Iya. Dicoba semuanya ya supaya kita memahami semua apa sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh berbagai sektor itu ya. Utamanya pendidikan, karena paling banyak saya jalan di 24 kabupaten itu keluhan-keluhan masyarakat itu ya termasuk pendidikan yang paling banyak. Di antaranya seperti apa itu Bu Waris kalau boleh tahu? Masalah di sektor pendidikan. Ya, pendidikan termasuk kurikulum, ya. Termasuk berbicara masalah moral ini kan. Sekarang ini kan pendidikan ini kita ya terjadi penurunan sebenarnya, karena guru juga di satu sisi itu ada ketakutan tersendiri dengan sistem digitasi sekarang ini yang sangat modern ini kan. Dipegang pipinya aja anak muridnya itu dilapor ke polisi gitu kan. Nah, hal-hal yang begini kan kalau kita dulu ditampor pun kita takut melapor ke orang tua kan. Iya betul. Karena kita tahu bahwa guru itu tidak mungkin mau
tidak mau melihat anak muridnya baik, kan tidak mungkin. Semua guru itu kan mau melihat anak muridnya sukses. Betul. Ya, bukan guru kalau dia mau melihat anak bayinya susah gitu, anak muridnya susah itu bukan guru kan, bukan pendidik. Tapi kadang kita tanggapi ini sekarang ini kan sangat jauh berbeda gitu kan, termasuk orang tua juga yang malah tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, malah membela anaknya walaupun dia tahu anaknya salah gitu kan. Iya betul. Jadi ada yang hilang di sistem kurikulum kita, di dalam sistem pendidikan kita. Ya kan, termasuk apakah memang pendidikan kita itu memang harus kita lewati 4 tahun 5 tahun baru bisa sarjana gitu? Apa sih yang kita inginkan dengan sistem pendidikan itu kan? Ini kan harus jadi perhatian juga gitu loh. Ya, itu memang yang perlu dipikirkan itu, Senator, karena ya bayar UKT itu mahal gitu kan. Dan untuk sekarang dengan sistem pendidikan ini yang mungkin sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah, ya kan, akhirnya kan universitas masing-masing misalnya ya mencari uang, bagaimana bisa mencari uang sendiri kan, bisa jadi itu nanti jadi alasan lah, ya kan. Betul. Alasan lah supaya mahasiswa tidak cepat selesai juga kan. Iya. Banyak yang harus dirubah gitu loh. Supaya pembayaran terus lancar ya. Jadi lancar, memang satu hal yang dilematis menurut saya, terutama kayak dulu waktu kita masih sekolah di SMA ya, kita dapatkan pendidikan Pancasila, pedoman penghayatan dan pemahaman Pancasila dan sebagainya. Nah, itu yang hilang juga ini. Nah, ancaman disintegrasi bagaimana melihatnya itu, pewaris sebagai senator? Itu yang lebih kita khawatirkan sebenarnya kan. Karena apa yang kita alami sekarang ini saya anggap bahwa itu persoalan moral gitu loh. Ya, persoalan moral yang hilang gitu kan. Selama ini kan saya aktif untuk itu, yang paling utama itu bagaimana memberikan sosialisasi tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara. Ini kan penting untuk memberikan kembali, meningkatkan kembali wawasan kebangsaan kita yang betul. Sekarang ini sudah hampir itu persoalan, karena memang dari sejak dini sudah tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah kita. Kan dulu jelas itu ada pendidikan moral Pancasila, ya kan? Ada sejarah juga ya, sejarah perjuangan bangsa, PSPB itu kan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Jadi ingat. Nilai kebangsaan itu tidak pernah luntur, kan sejak dini udah ditanamkan, gitu kan? Nah sekarang ini ya paling mata pelajarannya itu ke kewarganegaraan gitu, ke PKN, pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Nah, tetapi itulah banyaklah yang harus kita perjuangkan untuk kita rubah, maksud saya. Betul. Betul sekali. Tapi pertanyaannya pewaris, apakah di tahun 2026 ini seperti sosialisasi 4 pilar tadi itu masih ada itu akan di terus MPR? Ada tiap tahun. Itu ada terus tiap tahun. Karena itu artinya baru nanti bisa dapat jatah 1 kali dong. Sangat bisa lah. Itu sangat bisa. Ini sebenarnya saudara-saudara kita di Pujan Nanting ini untuk seluruh BPD ini sudah menanti nih. Di tahun 2000. Mungkin bulan-bulan keempat barangkali baru bisa jalan ya. BPD boleh, kemudian anak-anak sekolah juga boleh, utamanya anak SMP atau SMA itu lebih bagus sebenarnya untuk sosialisasi 4 pilar itu, karena kita lebih dini menanamkan kepada anak-anak kita gitu kan. Betul. Supaya wawasan kebangsaan kita yang paling sederhana itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Betul. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita itu yang paling nyata, dan itu yang sekarang sudah luntur bagi saya. Pak Waris, kalau ada aspirasi dari daerah yang kita ingin koordinasikan, apakah cukup dengan membawa surat atau audiens di Makassar di kantornya DPD RI, ataukah tidak masalah kalau kita langsung ke Jakarta seperti itu? Semuanya boleh, Pak Elo. Tidak ada yang membatasi kalau mau menyalurkan aspirasi. Mau dalam bentuk surat, mau tidak, mau langsung, mau per telepon, mau WA, sekarang tidak ada yang tidak bisa, tidak ada jarak yang memisahkan antara masyarakat dengan wakilnya itu. Jadi kayak model RDP itu bisa ya, tapi dijadwal dulu ya. Boleh. Jadi kalau macam RDP memang kita harus tahu bentuk persoalannya supaya kita bisa
memanggil yang pemangku kepentingan gitu kan di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat gitu kan. Yeah. Jadi harus kita tahu, kita kaji bahwa kalau perlu RTP dengan di Jakarta kita RTP, kalau tidak maka nanti anggota dewan akan menyelesaikan di provinsi masing-masing. Oke. Cukup. Iya. Yang jelas ini memang kita lama ini. Ada setengah bulan, ada 1 bulan barangkali Bung Khalil baru aktif. Dan ini baru kita pertama kalinya live lagi nih Bung Khalil. Iya. Pokoknya 1 tahun lah. 1 tahun. Iya, betul. Saya sudah banyak teman-teman nih. Makanya kita baru mulai lagi dari nol ini. Banyak teman yang WA. Tapi yang berkembang ini sayang sekali nih Bung Khalil sudah mau kembali ke Jakarta besok, seandainya masih ada 1, 2, 3 hari nih. Aduh, saya ke Makassar ini kangen juga sama beliau ini karena ya termasuk orang baik lah di saat-saat saya lagi beliau selalu ada hadir lah. Itu tidak boleh diungkap, cukup dalam hati. Ya. Artinya tetap menjadi sahabat, menjadi saudara yang baik Bung Khalil. Iya. Ya, ini Bang Uris, ini kan yang berkembang di baru ini terkait dengan P3K paruh waktu. Ya, kemudian ini ada lagi efisiensi anggaran ini yang dari di desa ini ya, terkait dengan dana desa yang kayaknya ya agak berkurang. Kemudian ADD juga ini. Ini yang menarik ini bahwa P3 paruh waktu ini yang sekarang ini kalau di baru ini atau rata-rata di kabupaten lain ini gajinya ini atau honornya ini kembali ke OPD masing-masing. Iya, bagaimana kita menilai ini Pengurus terkait dengan ini P3K paruh waktu? Iya, kalau P3K ini kan yang pertama dulu harus disyukuri bahwa semuanya kan rata-rata udah diangkat jadi P3K kan. Iya. Udah dilantik itulah yang. Karena memang ini P3K atau paruh waktu ini kan memang itu kembali kepada kemampuan daerah sebenarnya kalau persoalan gajinya. Tapi kan yang saya tahu juga bahwa kan masih ada subsidi juga dari pemerintah pusat. Anda tahu persentasenya bagaimana itu kan? 40-60 saya belum tahu apakah pusat 60 dan 40 daerah. Karena memang ini kan bebannya sebenarnya itu P3K ini ke daerah. Jadi kalau kemampuan daerah secara fiskal bisa, maka itu untuk persoalan gajinya itu kan tergantung daripada daerah masing-masing. Itu masalah P3K. Yeah. Jadi kalau masalah efisiensi dana desa sebenarnya itu bukan, kalau saya bukan efisiensi, karena nanti itu dana yang bergulir itu lebih banyak di desa Pak, dengan Koperasi Merah Putih nantinya kan. Karena mungkin di satu sisi mungkin dana desanya itu yang berkurang, tetapi Koperasi Merah Putihnya juga yang dibawahi oleh desa, kepala desa itu kan. Nah, nanti kan pemutaran dananya juga dari situ. Jadi bukan efisiensi karena lebih banyak nanti yang berputar itu di situ, Pak Ulil. Ya. Justru nanti akan lebih banyak lagi kalau dana desanya juga. Karena memang itu dengan Kementerian Keuangan, bukan di komite saya, itu komite 4 ya, yang keuangan. Nanti kalau mau dikorek habis di situ saya harus pindah ke komite 4 gitu. Iya. Tapi selama 5 tahun kan bisa digilir nanti itu. Ada berapa komite kah kalau di DPDR itu? Ada 4 komite. Jadi 4 orang setiap provinsi itu masing-masing ada di komite. Jadi itu semuanya bisa. Per tahun pun bisa kita pindah antar komite. Cuma kan tidak cukup mengabdi kalau itu. Itu kan jadi paling 2 tahun lah di komite. Ya nanti mungkin komite berikutnya ya kalau kita bisa lanjut di periode kedua baru bisa. Iya. Di komite 4. Jadi, tapi itu kan menyangkut semua termasuk P3 ini, P3K-nya itu termasuk dana desa. Ya semuanya bermula sebenarnya itu semuanya kalau memang dana bagi hasil dari pusat ke daerah, dana transfer pusat ke daerah itu jauh lebih adil, saya kira
semua daerah itu mampu untuk mengelola itu gitu kan. Makanya dulu Bang Olel, Bang Elo, saya selalu berpikir ini gimana ya caranya supaya bisa diputar balik ini. Bukan dana transfer pusat ke daerah, tapi bagaimana caranya dana transfer daerah ke pusat. Iya kan? Ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Kalau dana transfer daerah ke pusat, maka yakin dan percaya bahwa pendidikan itu pasti gratis, kesehatan itu pasti gratis. Betul. Karena daerah yang sudah memberikan uang ke pusat nih, hasil yang saya dapat di daerah, saya kelola sumber daya alam, saya kelola sumber daya manusia yang ada di wilayah saya, ya, ini hasilnya saya kasih ke pusat untuk subsidi daerah yang tidak punya sumber daya alam, gitu kan? Dan ini kebutuhan saya untuk bagaimana masyarakat saya bisa sejahtera, saya butuh duit sekian, kan saya mengelola sumber daya alam ini sekian dihasilkan, pastilah pendidikan gratis, kesehatan gratis, kesejahteraan masyarakat pasti meningkat. Betul tidak? Ini yang harus didiskusikan lebih awal gitu. Lebih. Mestinya. Tetapi apakah pertanyaannya kan kemudian begini, jadi pusat itu saya melihat tidak setengah hati terkait dengan desentralisasi. Dia masih tetap setengah hati. Jadi dia tetap sentralistik, tidak mau kehilangan kewenangan. Salah satunya jalan, maka harus diberikan kewenangan lebih besar kepada DPD supaya ini bisa terjadi. Itu mestinya. Contoh misalnya Bu Waris ini, saya kasih gambaran misalnya terkait dengan regulasi terkait dengan sentralisasi. Seperti misalnya urusan perikanan dan laut. Itu kan ditangani lagi oleh pusat. Jadi sejengkal saja kita mau mengambil laut di daerah kita ini, tidak bisa, harus berkoordinasi. Sampai dengan Bupati Wajo kemarin itu ya pusing. 0 sampai 12 mil itu malah dikelola oleh provinsi malah kan. Provinsi. Daerah itu tidak ada sama sekali gitu kan. Tidak ada. Jadi betul. Apa kontribusi yang bisa diberikan terhadap daerah sementara dia jadi penonton di daerah masing-masing. Nah, contoh misalnya perikanan di Baru ini terkait dengan soal pengawasan, banyak pemboman ikan, banyak bius ikan, banyak buka trol, tidak bisa lagi dikontrol oleh daerah. Pelelangan kita sudah hancur seperti itu, tidak bisa punya daerah punya kewenangan karena diambil oleh provinsi. Karena desentralisasi tidak diberikan penuh kepada daerah gitu. Betul. Kenapa? Ini mestinya kan udahlah. Walaupun kita bukan negara federal, ya kan, karena NKRI harga mati, tetapi persoalan pengelolaan sumber daya alam berikanlah kepada daerah. Betul. Iya kan? Ini harus, ini kalau mau Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, ini harus dilakukan. Kalau nggak ada siapapun presidennya, Indonesia akan begini terus. Betul. Nggak ada, sistem harus kita rubah, harus berani gitu loh. Jadi tidak usahlah lagi sekarang kemunduran demokrasi berbicara terus masalah pemilu tidak ada pilkada, kembalikan ke DPR. Saya kira bukan itu lagi kita. Tapi bagaimana Indonesia ini menuju Indonesia Emas 45 itu, bagaimana caranya sampai ke sana? Itu yang harus dipikirkan. Sistemnya harus dirubah. Setuju. Iya. Kan bagus juga itu kalau dana transfer daerah ke pusat. Nih pusat hasilnya ini, oke lah ya, 20% lah saya kasih ke pusat, gitu kan? 20 atau 30, 40, 50% lah, 50-50 lah, daerah itu akan hidup. Iya kan, 50-50 lah misalnya 50% lah kembalikan ke pusat, 50% diambil daerah, hidup itu daerah Pak. Iya kan, coba kalau sekarang sebaliknya dikirim semuanya dulu ke pusat, nanti pusat kembalikan sedikit. Tidak kembali. Ada yang tidak kembali malah. Iya, kalau tidak sampai 5% itu sama dengan tidak kembali kan. Kalau apalagi cuma kalau 1%. Pantasan banyak provinsi-provinsi yang kaya ini berteriak ini Bung Waris. Apakah salah satu fenomena seperti itu ya? Karena ada salah satu karena daerah itu ya seperti sekarang yang gencar ini kan Luwu Raya, provinsi Luwu Raya. Karena dia merasa dia punya sumber daya alam, ya kan? Betul. Dia ini dikelola sumber daya alamnya oleh pusat semua, sementara dana bahagia hasilnya tidak adil. Betul. Kalau adil sih kan tidak mungkin berteriak ini. Kalau sejahtera masyarakat kan tidak mungkin. Betul. Dia bisa. Cuma ini kan ya itulah karena persoalan semuanya lah, persoalan sistem ya, persoalan sistem politik, sistem demokrasi kita yang ya udahlah kita tahu semua bagaimana kan. Gitu, Bung Ulil, harus berubah ini negara, harus kita manfaatkan ini bonus demografi, bagaimana caranya memanfaatkan itu kan. Jangan lagi perbodoh lagi kita ini sebagai negara yang kaya raya, tapi sengaja dimiskinkan.
Betul. Itu setuju itu Bung Holil. Kalau semua orang-orang dewan kita di pusat berpikir seperti itu Bung Holil ya, itu sudah luar biasa menurut saya, bisa menjadi sebuah kekuatan besar untuk melakukan perubahan Bung Holil. Karena apa sih yang kurang di Indonesia? Kita punya tambang, kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya apa? Tetapi keluar semua kan? Coba kalau ke Makassar, lihat nggak itu ada mobil warna biru ya kalau nggak salah ya, taksi tuh yang listrik, itu kan di mana-mana di Indonesia itu menjamur itu mobil listrik itu yang warna biru tuh. Warna biru benar ya, warna biru apa warna hijau sih? Warna hijau ya? Hijau muda ya. Kurang lebih itulah. Ya. Itu buatan Vietnam Pak. Coba, buatan Vietnam tuh mobil listrik itu yang sekarang jadi taksi beredar di seluruh Indonesia. Ini Vietnam yang tidak punya juga sumber daya alam untuk membuat mobil listrik. Indonesia untuk membuat mobil listrik semua, dulu saya pernah konsultasi dengan pakar industri untuk membuat satu mobil itu ada 300 item ya bahan bakunya. Untuk membuat itu satu mobil ada 300 unsur ya, unsur. 90% unsur itu Pak ada di Indonesia bahannya. Wih. Adakah industri mobil di Indonesia? Tidak ada. Ada. Siapa? Tidak SMK. ada Pak. SMK. SMK. Tidak. Yang sudah punya order dulu kita dengar itu sampai tidak bisa lagi melayani. Katanya. Oh katanya. Sorry. Saya kira sudah masih jalan kan, sekarang. Bayangkan sumber daya alam kita, tapi industri mobil aja tidak ada Pak. Itu Ya, fenomenanya kan, apa? Lebih karena biaya tenaga kerja atau produksi di Indonesia mahal, ataukah karena memang ada segelintir orang yang tidak ingin itu, dia ingin mengambil manfaat dari seperti itu? Itu konsep. itu jawabannya Pak, Oligarki, benar. Iya kan? Iya. Nggak ada. Hanya berpikir sesaat untuk diri sendiri, sementara 270 juta masyarakat Indonesia yang butuh kesejahteraan tidak dipikirkan. Iya. Nah kan, ya ini saya paham ini karena saya masuk di DPD. Iya. Iya kan? Gitu, Jadi Pak. memang perlu juga sekali-sekali ketemu di darat sebenarnya supaya segar informasi kita ini, update informasi ini penting juga Bung Holil ini. Betul. Iya. Ini harus didiskusikan ini teman-teman, utamanya generasi muda ini. Ini generasi muda ini udahlah aja. Apa ya? Ini yang harus berjuang sebenarnya karena memang negara Indonesia ini lahir juga karena generasi muda kan. Betul. Ya kalau pemuda-pemuda kita tidak menculik Bung Karno, apakah kita bisa proklamasi? Enggak mungkin. Iya. Ya kan? Iya. Kalau bukan pemuda yang menculik Bung Karno, dibawa ke Rengas Dengklok untuk membacakan itu proklamasi saat itu juga, tidak mungkin Indonesia akan merdeka. Iya. Jadi dari dulu itu pemuda, nah sekarang pemuda juga. Iya. Pemuda menarik ini ya. Iya. Awal tahun ini. Iya. Pokoknya nanti kalau ada isu-isu lokal tetapi terkait dengan perjuangan kita di Senayan sana, ya tetap kita undang nanti secara spesifik. Sebagai contoh misalnya kita ingin membahas sekali sepanjang pantai kita di Barru ini mulai sekitar 78 km. Tapi itu tadi problemnya kita banyak ikan-ikan yang dulunya ada sudah menjadi hilang karena pemboman ikan, pembiusan, kemudian pukat roll ya. Sementara provinsi itu hanya menempatkan angkatan laut kurang lebih hanya 4 orang barangkali di sini, dan terkait dengan operasional mereka tidak efektif lagi untuk turun ke lapangan. Lebih cepat itu perahunya pembom ikan daripada perahunya yang ada di sini, kapal speedboatnya. Bahan bakarnya banyak. Karena fasilitas juga tidak diberikan kepada nelayan-nelayan kita, gitu kan. Jadi ya nelayan kita kan sangat tradisional. Dapat ikan dijual. Daerah tidak dapat apa-apa, tidak memikirkan bagaimana bisa menjadikan ini untuk ada kontribusi ke pendapatan daerah, ya kan? Betul. Karena ya jadinya ya udahlah pusat dengan itu yang
meninggalkan masalah di daerah. Itu yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Oke, Bang Ilo, kita bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini. Ya, Bang Iga, kemana aja Pak baru nongol? Wah, iya 1 tahun ini baru nongol kini. Iya, iya betul banget. Iya, ada trennya. Kalau gaji sama Ji saat honor, berarti perubahan nama saja dari honor ke P3K per waktu di. Iya. Ini berarti ganti Casey namanya di. Iya. Iya. Ada juga ini Bang Awi, emang berapa sih gaji P3K per waktu? Iya, ini kita tidak tahu juga kalau di baru ini. Kalau jadi tidak seragam untuk semua daerah karena dikembalikan iya. kepada daerah. Seperti penjelasannya juga tadi senator kita Bung Ali. Iya. Ada yang 500, ada yang 300. Ada yang 1 juta kayaknya di Bone. Iya, ada 1 iya. Tergantung Bone 1 juta kayaknya. Iya. Kalau di Bone ya minimal 1 juta, berarti nggak boleh di bawah 1 juta. Iya. Itu masih mending ya. Kalau di sini ya 300, 500 mungkin masih ada seperti itu. Iya kan memang tergantung kemampuan daerah Pak Ilo. Iya. Kemampuan daerah betul. Iya, tergantung kemampuan daerah. Iya. Ini Adrena yang miris sekali, misal kalau honor beberapa tahun tiba-tiba dirumahkan. Dan P3K per waktu terangkat tanpa honor. Ini. Ada tongkah begitu. Ada juga P3K yang terangkat langsung pensiun Bung. Iya. Begitu lamanya mah honor sama dengan sahabat kita itu cuma berapa bulan saja itu P3K. Ada 6 bulan Bang Ilo. 6 bulan. Pensiun tanpa itu ya, tanpa uang pesangon apa. Iya. Ya itulah suka dukanya itu. Jadi memang saya pikir itu sangat dilematis sebenarnya memang bagi mereka. Di sisi lain ingin bertahan tapi di pihak lain Bung Alil, tidak ada tempat untuk bisa mengakomodir. Katakanlah kita ada punya daerah ini tidak punya banyak investor ya, tidak ada perusahaan-perusahaan. Kalau ada perusahaan-perusahaan maka saya pikir salah satu hal yang sangat realistis mereka tentu lebih memilih kerja di situ dibandingkan menjadi P3K pada waktu. Ya, berdoa saja lah mudah-mudahan nanti di baru ini banyak investor sehingga kita punya adik kita, anak-anak kita punya banyak pilihan-pilihan Bung Ali. Iya, dan PAD kita meningkat. Iya, Pak Adem sedikit kanda pas atau. Iya, ini Muhammad. Bu Waris, salam dari teman-teman di Wajo. Saya di sana kurang lebih 10 hari ya, 12 hari saya di sana. Mudah-mudahan juga ada kesempatan nanti. Saya sudah sampaikan juga kepada Pak Bupati bahwa insya Allah suatu saat nanti senator kita DPD RI Pandi Waris juga berkenan untuk silaturahmi. Mudah-mudahan 2026 ini ada waktu di waktu-waktu ke depan lah kalau sudah longgar. Oke. Ada Muhammad Eyan ini, MBG yang naik, pendidikan turun, itulah Indonesia. Waktu zaman sekolah. Makanya di Waris tertarik untuk masuk ke pendidikan. Iya, waktu jam sekolah harus diperpanjang, pulang jam 4 sore, kan sudah makan siang gratis. Iya. Padahal anggaran pendidikan itu undang-undang itu Bung Ali. 9% ya kalau saya tidak salah minimal ya dari seluruh APBN atau APBD kita itu dialokasikan untuk pendidikan. Ini PGN memang luar biasa. Ada ini buat Rena, wawasan kebangsaan tidak terlepas dari nilai-nilai moral, iman dan ilmu pikir dan zikir serta syukur. Iya. Betul. Muhammad Eyan, bagaimana mau maju Indonesia? Cara memilih pemimpin saja belum bisa. Iya, Bang Ondi. Oh ya, oke Muhammad Eyan. Bagaimana mau maju orang pintar tidak dipakai di Indonesia? Iya. Ada Dinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, selamat beraktivitas. Oke. Kasih izin bertanya. Apakah ada nanti kebijakan P3K untuk kembali ke kampung halaman? Apa kebijakannya ini? Iya, di Goa itu Bang Ilo. Oh, ya Bedasta. Oke. Iya, Bang Ilo. Kayaknya kita di penghujung acara ini. Iya, sudah lebih 1 jam lebih ini kita membersamai teman-teman di acara OG Baru Menyapa.
Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Ilo sebelum kita pamit. Ada kesimpulan yang mau ingin disampaikan. Ya, terkait obrolan kita. Yang pertama Bung Alil, kita berterima kasih tentunya ya Bung Alil ya. Karena acara kita ini meskipun istirahat kurang lebih 1 bulan ya, hampir 1 bulan ya sebenarnya, tetapi baru atur DPD RI ini pertama kali beliau hadir lagi dan dia mensupport kemarin kegiatan training of trainer ya, analisis anggaran boleh. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini kita ucapkan terima kasih. Dan semua teman-teman mudah-mudahan di tahun 2026 ini semakin sehat, semakin sukses Bung Alil ya. Sehingga tentu kita lebih banyak berkreativitas lagi untuk era Bung Alil seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ini kita sudah menentukan lagi narasumber Bung Alil ya untuk memberikan informasi seperti misalnya Kopdes, misalnya kita ingin juga bahas sekolah rakyat, kita bahas lagi hal-hal lain yang tentu tidak terlepas dari daerah. Jadi ada juga konteks baru tetapi tidak terlepas dari Sulawesi Selatan, seperti itu misalnya Bang Adil ya. Ke depan, saya pikir itu tidak ada kesimpulan pada hari ini, yang jelas kita optimisme bagaimana 2026 ini kita hadapi dengan baik dan mudah-mudahan ini menjadi tahun lebih sukses dibandingkan dengan tahun 2025. Amin. Kita doakan semua untuk kita, semoga kita semua diberikan kesehatan. Karena apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak sehat? Kalau kita sehat, insya Allah banyak bisa kita lakukan. Termasuk kita doakan anggota DPD RI kita ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kesuksesan sehingga tetap bisa bersinergi dengan kita, Bung Ali. Seperti itu, barangkali. Oke, baik untuk Anda semua yang masih bersama kami di radionya Saudagar Iga, tentunya di acara Ogi Baru Menyapa. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Ya, Puang Waris, terima kasih banyak ini sudah bergabung dari tadi. Terima kasih Pak. Iya, makasih banyak sudah hadir di acara Ogi Baru Menyapa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari yang lain. Iya. Oke, untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi juga di acara ini, kita ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah kirim gift ya di kita ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah semua ya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalabata, saya Alil dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.